Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menyajikan presentasi tentang aplikasi Library Management System. Di sini kami mengambil aplikasinya, yaitu aplikasi Slims. Nama kelompok kami yang pertama ada Edi Saputra, yang kedua ada Ulfa Kusnul Faida, yang ketiga ada Rizka Fitriani. Apa itu Slims? Senayan atau dikenal dengan Slims atau Senayan Library Management System merupakan free open source software keempat yang didesain untuk mengembangkan otomasi perpustakaan yang dapat diperoleh, digunakan, dan didistribusikan ulang secara gratis. Para pengembang Senayan awalnya mendedikasikan pengembangan Senayan untuk perangkat lunak otomasi perpustakaan. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangannya, perangkat lunak ini juga dapat digunakan untuk mengelola koleksi digital atau membangun perpustakaan digital, dan mengelola koleksi audio serta audio visual yang dapat dinikmati langsung melalui fasilitas web streaming yang disediakan oleh Senayan. Tujuan dari penggunaan Senayan antara lain meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja, mempermudah otomasi perpustakaan, memudahkan integrasi berbagai kegiatan perpustakaan, memberikan layanan perpustakaan yang lebih baik, memberi peluang untuk memasarkan jasa perpustakaan. Lalu, manfaat dari penggunaan Senayan antara lain, dengan menggunakan sistem otomasi Senayan, maka pekerjaan yang ada di perpustakaan akan semakin mudah. Manfaat lain dari penggunaan Senayan antara lain, yang pertama, kita dapat mempercepat proses temu kembali informasi atau information retrieval. Yang kedua, memperlancar proses pengolahan, pengadaan bahan pustaka, dan komunikasi antar perpustakaan. Yang ketiga, memudahkan pengolahan data perpustakaan. Sedangkan yang keempat, meningkatkan citra perpustakaan. Fitur dari Senayan yang pertama ada OPAC, yaitu Online Public Access Catalog. OPAC merupakan sarana penelusuran yang dipergunakan untuk user. OPAC dalam Senayan ini terdiri dari Simple Search atau pencarian sederhana, dengan Senayan pengguna dapat dengan mudah melakukan pencarian yang kita inginkan. Lalu ada Advanced Search, yaitu pencarian canggih. Pada Advanced Search ada 3 kolom pencarian, yaitu title, author, ISBN atau ISSN, dan subject. Untuk memperoleh ketepatan pencarian, disediakan pula pilihan location, collection type, dan DMD. Informasi pada library information dapat disesuaikan dengan institusi terkait dengan mengedit file libinfo.ing.php yang terletak pada folder library. Sementara untuk mengubah help on search dilakukan dengan mengedit file help.ing.php yang terletak pada folder library. Tampilan awal dari OPAC yang dimiliki oleh Senayan adalah seperti ini. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ini entry data, cara untuk memasukkan data-data buku pada Slims. Yang pertama itu klik pada menu bibliografi. Setelah itu, klik menu Add New Bibliography. Menu ini digunakan untuk menambahkan bibliografi baru. Klik pada Add New Bibliography, maka akan muncul layar seperti di bawah ini. Menu ini digunakan untuk menambah bibliografi baru. Klik pada Add New Bibliography, maka akan muncul layar seperti di bawah ini. Setelah itu, kita isikan data-data pada kolom yang telah ditentukan, seperti title, statement of responsibility, edition, specific detail, info, author, dan sebagainya. Jika data selesai kita isi, klik save. Jika berhasil, maka sistem akan memunculkan informasi bahwa data bibliografi, file, dan gambar telah sukses disimpan. Layar tidak akan berganti, namun akan bertambah. Tambahannya adalah hasil generate item sesuai dengan yang diisikan. Letaknya di bawah specific detail info. Kemudian sirkulasi. Menu ini digunakan untuk pekerjaan bidang transaksi, baik peminjaman, pengembalian bahan koleksi di perpustakaan. Di modul ini, kamu dapat membuat peraturan tentang proses sirkulasi transaksi.
Setelah mengisikan nomor ID, maka klik mulai transaksi dan akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Biodata user sesuai dengan ID. Setelah itu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Dengan keterangan antara lain peminjaman, pinjaman saat ini, reservasi, denda, sejarah peminjaman. Yang pertama peminjaman. Di dalam peminjaman, tabel yang tersedia adalah kembali, perpanjang, kode eksemplar, judul, tanggal pinjam, dan tanggal harus kembali. Kemudian pinjaman saat ini. Sama halnya dengan peminjaman, namun bedanya yang dimaksud di sini koleksi yang dipinjam saat ini. Isi dari tabel yang tersedia adalah kembali, perpanjang, kode eksemplar, judul, tanggal, dan tanggal harus kembali. Kemudian reservasi. Tabel reservasi di dalamnya terdapat kolom cari koleksi, judul atau titel, dan tambah reservasi. Denda. Pada menu ini kita dapat melihat secara otomatis mengenai denda yang sudah lama, daftar denda, serta denda baru. Sejarah peminjaman. Sejarah peminjaman dapat diisikan bila diperlukan untuk mengetahui user telah meminjam koleksi apa saja selama ini. Setelah melakukan transaksi, klik selesai transaksi dan secara otomatis file akan tersimpan. Pengembalian kilat. Pengembalian kilat ini merupakan pengembalian langsung dengan cara memasukkan kode eksemplar dengan menggunakan papan kunci ataupun pemindahan barcode. Aturan peminjaman. Aturan peminjaman dapat kita buat dan kita tambahkan sesuai dengan keperluan di dalamnya, mencakup kebijakan peraturan peminjaman atau sirkulasi mulai dari tipe keanggotaan, tipe koleksi, GMD, jumlah pinjaman, periode peminjaman, dan perubahan terakhir. Apabila kita ingin menambahkan pilih tambah aturan peminjaman, kemudian akan tampil seperti di bawah ini. Sejarah peminjaman. Menyediakan data tentang koleksi apa saja selama ini yang pernah dipinjam oleh user. Berikut tampilannya. Pertama, kita harus mengisikan ID anggota atau nama anggota. Kemudian daftar keterlambatan. Untuk melihat daftar keterlambatan oleh user pertama, masukkan nomor ID anggota atau nama anggota. Setelah itu, pilih tunjukkan opsi filter lebih banyak. Maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Di halaman ini akan ditunjukkan user dengan pengguna ID di atas. Telah pinjam koleksi, mulai kapan dan hingga kapan batas waktu peminjaman. Kemudian menu reservasi digunakan untuk pemesanan bahan koleksi bagi pemustaka yang menginginkan layanan lewat online, tidak secara langsung datang ke perpustakaan. Caranya adalah masukkan nomor ID anggota, kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Isikan data sesuai dengan yang diperlukan. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai yang keempat, yaitu keanggotaan. Pada menu keanggotaan, kita dapat mengatur anggota perpustakaan seperti menambah, kemudian mengubah, ataupun menghapus daftar keanggotaan. Kita juga dapat mengatur tipe keanggotaan pada menu ini. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian, lihat daftar anggota. Menu ini akan memperlihatkan siapa saja yang telah menjadi anggota atau user di perpustakaan. Nah, gambarnya seperti ini, akan muncul siapa saja yang menjadi anggota. Kemudian tambah anggota. Di menu tambah anggota ini dapat menambahkan anggota yang akan menjadi pelanggan pengguna di perpustakaan. Di dalam menu ini kita dapat mengisikan identitas pengguna baru dan dapat melampirkan foto anggota baru tersebut. Caranya, klik menu keanggotaan, kemudian pilih tambah anggota. Lalu isikan identitas anggota seperti yang ada pada kolom. Tipe keanggotaan. Menu tipe keanggotaan ini dibuat untuk menentukan tipe anggota pemustaka. Misalnya, mahasiswa,
dosen, pegawai umum, dan lain-lain. Apabila kita ingin menambahkan tipe keanggotaan, kita dapat mengeklik tambah tipe keanggotaan. Setelah itu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Lalu simpan sesuai ketentuan kebijakan yang telah dibuat. Setelah itu klik simpan, begitu seterusnya. Kartu anggota. Pengguna yang telah terdaftar menjadi anggota perpustakaan mendapatkan kartu anggota yang nantinya digunakan untuk masuk ke dalam perpustakaan dan meminjam koleksi yang ada di dalamnya. Untuk tampilannya seperti di bawah ini. Untuk mencetak kartu anggota, caranya adalah pilih salah satu anggota yang akan dibuatkan kartu anggota dengan mencetaknya. Klik antrian data, menu cetak kartu anggota dari data terpilih. Kemudian print, dan hasilnya seperti di bawah ini. Ekspor data. Ekspor data ini digunakan atau diperlukan apabila perpustakaan satu dengan yang lain melakukan kerjasama antar perpustakaan, sehingga menu data ekspor untuk mempermudah pertukaran data. Kemudian impor data. Impor data ini digunakan atau diperlukan apabila mengambil data dari luar stream dengan format CSV. Nah, ini di sini diklik impor sekarang, kemudian berkas untuk diimpor ini kita pilih berkasnya, kemudian impor sekarang. Yang selanjutnya yaitu kelebihan Slim. Yang pertama yaitu aplikasi ini dapat diperoleh dan digunakan secara gratis. Yang kedua, mampu memenuhi kebutuhan otomasi perpustakaan. Senayan tidak hanya menyediakan fasilitas sirkulasi, katalogisasi, dan OPEK. Senayan menyediakan fasilitas lain seperti manajemen keanggotaan, fasilitas untuk pengaturan perangkat lunak, cetak barcode, baik barcode anggota maupun barcode buku, penyiangan, serta fasilitas laporan dan unggah koleksi digital. Untuk yang kedua, yaitu mampu memenuhi kebutuhan otomasi perpustakaan. Senayan tidak hanya menyediakan fasilitas layanan sirkulasi, katalogisasi, dan OPEK. Senayan menyediakan fasilitas lain seperti manajemen keanggotaan, fasilitas untuk pengaturan perangkat lunak, cetak barcode baik barcode anggota maupun barcode buku, penyiangan, serta fasilitas laporan dan unggah koleksi digital. Yang ketiga, Senayan dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman interpreter. PHP merupakan bahasa pemrograman interpreter yang dimungkinkan untuk dimodifikasi. Yang keempat, dikembangkan oleh sumber daya manusia lokal. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi perpustakaan dan pengguna Senayan. Keuntungan tersebut adalah Senayan sesuai dengan kebutuhan perpustakaan di tanah air dan pengguna Senayan dapat berkomunikasi dengan mudah dengan para pengembang Senayan jika mengalami masalah dalam pemanfaatan Senayan. Yang kelima, untuk instalasi Senayan ini sangat mudah dilakukan. Yang keenam, mampu berjalan di OS Linux maupun Windows. Kemudian yang ketujuh, Senayan ini memiliki dokumentasi yang lengkap. Dokumentasi yaitu modul dan manual memiliki peranan penting dalam pengembangan sebuah perangkat lunak. Yang kedelapan, memiliki prospek pengembangan yang jelas. Pengembangan Senayan ini terjadi sangat cepat dalam kurun waktu 2 tahun. Perangkat lunak ini terus memperbaiki diri. Perbaikan ini terlihat dari banyaknya versi yang telah dirilis ke publik. Kondisi ini mencerminkan bahwa perangkat lunak ini memiliki prospek pengembangan. Yang ke-9,
yaitu memiliki forum komunikasi antara pengguna dan pengembang Senayan. Kelebihan Senayan Library Management System atau SLIM versi terakhir. Yang pertama, untuk tampilan template of text-nya keren. Yang kedua, halaman adminnya juga keren. Yang ketiga, pada bagian bibliografi ada sedikit penambahan, yaitu terletak pada Z39.50 yang terbagi atas dua item, yaitu Z3950 SRU dan Z3950 Service. Pada master file terdapat statement of responsibility, kemudian beberapa tambahan di bawahnya, yaitu pada sistem tool. Pada menu sistem ada juga penambahan, yaitu biblioindex. Yang terakhir yaitu kelemahan SLIM. Yang pertama adalah kompatibilitas web browser. Untuk mengakses Senayan diperlukan web browser. Sayangnya tidak semua web browser mampu menjalankan aplikasi ini dengan sempurna. Perangkat lunak ini merekomendasikan Mozilla Firefox sebagai web browser. Yang kedua yaitu otoritas akses file. Senayan menyediakan fasilitas upload atau unggah file. Dengan fasilitas ini, pengelola perpustakaan dapat menyajikan koleksi digital yang dimiliki perpustakaan seperti e-book, e-jurnal, skripsi digital, tesis digital, dan koleksi digital lainnya. Namun, fasilitas upload file ini tidak dilengkapi dengan pembagian otoritas akses file. Akibatnya, setiap koleksi digital yang telah diupload ke dalam Senayan berarti dapat diakses oleh semua orang. Kondisi ini tentu sedikit mengkhawatirkan jika koleksi digital yang diupload adalah skripsi, tesis, ataupun laporan penelitian digital. Skripsi digital, tesis, atau laporan penelitian digital dibatasi aksesnya karena koleksi digital jenis rentan dengan masalah plagiasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.